بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam curahan rahmat dari Allah. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih berikan kepada kita dalam umur kita ini kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini adalah kebaikan yang mendatangkan pahala untuk kita di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan poin bahasan kita dari hadis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat ila akhirih, sampai akhirnya. Dan kita sekarang sudah di poin kelima, yaitu pengertian niat. Jangan lupa teman-teman ya. Jadi kalau sudah bicara niat, bicara amal. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita sudah mengetahui pengertian atau definisi amal ya. Karena ketika bicara agama, targetnya adalah amal. Nah, amal ini akan berpahala atau berdosa, atau perbuatan kita sehari-hari akan jadi amal atau tidak. Inilah niat. Jadi kita akan bahas niat, dan tidak ada istilah terlambat ya. Tidak ada istilah terlambat. Baru kali ini mengetahui atau memahami hakikat niat. Tidak ada istilah terlambat ya. Allah Maha pemberi rahmat kepada hamba-hambanya, dan Allah menginginkan akhir setiap akhir hidup hamba ini yaitu husnul khotimah ya. Jadi tidak berarti kita harus dari awal kehidupan itu baik. Tidak seperti itu. Allah lihat nanti di akhir hayatnya. Ketika di akhir hayatnya adalah sesuai dengan yang Allah inginkan, yang Rasulullah contohkan, insya Allah husnul khotimah.
Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bahas tentang niat. Pengertian niat. Kalau sudah bicara pengertian, ini bicara sesuatu yang sifatnya batin, sifatnya psikologi tersembunyi. Maka ketika bicara pengertian niat, bisa bicara tentang apa arti niat itu sendiri dan apa saja hal-hal lain yang berkaitan dengan niat. Jadi ketika bicara pengertian niat, minimalnya dua ini teman-teman. Apa itu niat, dan yang kedua, yang dimaksud amal itu tergantung niat. Sesuai dengan awal hadis, innama al-a'malu binniyat. Ini diartikannya sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Ya. Nanti kita akan tahu makna dari innamal a'malu binniyat tersebut. Baik, kita langsung saja. Apa itu niat? Jadi kalau teman-teman buka berbagai macam kitab, apalagi bicara tentang fikih misalnya, tentang amal-amal ibadah, ya, itu biasanya definisinya seperti ini. An-niyatu al-qasdu, ya, ilal fi'li muqtaranan bil fi'li imtithalan li amrillah. An-niyatu al-qasdu, ya. Jadi kalau sudah bicara qasdu, itu berbicara amal-amal yang punya target, ya, yang punya tujuan. An-niyatu al-qasdu ilal fi'li muqtaranan bil fi'li imtithalan li amrillah. Wan niyatu makanuha fil qalb wala yalzamu bidzalika at-talaffuz. Niat adalah keinginan yang kuat. Nah, itu niat teman-teman. Niat itu bukan sekedar keinginan, tapi kuat. Makanya terjemahnya qasdu. Qasdu itu sesuatu yang bertarget, tidak ngambang, tidak setengah-setengah, ya. Qasdu itu target. Seperti itu. Yang kuat, yang bertarget di mana? Di dalam hati. Jadi keinginan itu adanya di dalam hati. Apa yang diinginkannya? Untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang telah diketahui. Nah, itu dia niat, ya. Yang pada saat itu pula langsung dibarengi dengan perbuatan alias praktek. Tapi ingat, supaya dapat pahala dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ini teman-teman niat, ya. Jadi kalau bukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, tidak akan sampai target. Ya, jadi niat itu targetnya itu dia melaksanakan perintah Allah alias dapat pahala dari Allah. Sekali lagi saya ulangi, apa itu niat? Niat adalah keinginan yang kuat yang bertarget di dalam hati untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang telah diketahui. Yang pada saat itu pula, ini namanya muqtaranan. Yang pada saat itu pula muqtaranan, dibarengi dengan perbuatan tersebut, tapi dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Makanya dipertegas oleh para ulama, wan niyatu makanuha fil qalb wa la yalzamu bidzalika at-talaffuz. Niat itu, keinginan yang kuat itu adanya dalam hati dan nggak perlu dilafazkan. Kenapa? Ini dia muqtaranan bil fi'li. Ketika keinginan ini sudah ada dalam hati, langsung praktekkan. Apa sih yang keinginannya? Ini dia amal-amal yang telah diketahui. Dari mana? Dari hadis, dari Al-Quran.
Ya, kita sudah sebelumnya tahu bahwa agama itu menyuruh kita beramal. Dan untuk mengetahui sumber amal tersebut, kita pelajari al-hadis. Ya, kita pelajari Al-Quran. Nah, setelah tahu, mulailah kita berniat alias berkeinginan untuk merealisasikannya. Ya. Apa yang menjadi perintah-perintah Allah dicontohkan Rasulullah, itulah yang akan kita jadikan niat, yang akan kita jadikan keinginan untuk direalisasikan. Bisa dipahami teman-teman? Itulah makanya sepakat para ulama ketika paham hakikat agama ini amal, sumber amal, dan amal ini harus diingini, harus diinginkan untuk direalisasikan, sepakat. Wala yadhamu bidzalika at-talaffuz. Maka oleh karena itu enggak perlu niat itu dilafazkan. Yang perlu tuh diinginkan, buktikan, inginkan, buktikan, inginkan, buktikan. Begitu buktinya. Enggak harus dilafazkan. Kenapa? Banyak amal-amal itu. Ya, bukan hanya 1, 2. Setiap detik kita bisa beramal. Nanti akan ada contoh-contohnya, ya. Untuk membuktikan, sepakat para ulama, an-niyatu makanuha fil qalb. Tempatnya dalam hati, wala yazamu bidzalika at-talaffuz, dan enggak perlu dilafazkan. Baik, sudah paham ini ya? Jadi niat itu tidak akan terjadi kalau kita sebelumnya tidak mengetahui amal. Ya. Enggak tahu amal, enggak tahu sholat, enggak tahu puasa, enggak tahu minum, ya. Enggak tahu, enggak bakal itu terungkap untuk berkeinginan mempraktekannya, enggak bakalan. Baik. Kita lihat teman-teman. Saya berikan gambaran. Kita berpikir biasanya yang menjadi fokus ini kepala. Sebenarnya itu dari hati. Ya. Jadi sumber ilmu itu adanya dalam hati. Ya. Kepala alat bantu. Ya. Jadi sumber ilmu itu hakikatnya hati. Ya, sebagaimana kita sudah ketahui, ya, ketika kita membahas tentang ciri-ciri berfungsinya hati atau akal. Ya. Hati, kolbun, berarti segumpal daging, fisik. Kita ini disebut makhluk insan atau nas. Ya. Yang sebutan lain adalah nafas. Nah, ketika disebut insan itu nafas, itu adalah gabungan antara fisik dengan ruh, antara jasad dengan ruh. Nah, ketika bicara jasad, kolbun. Ketika bicara ruh, apa saja? Lubun, kemudian aklun, fuad, dan nuha. Jadi unsur rohani lebih banyak teman-teman daripada unsur jasad. Ya. Ketika disebut rohani, maka hati tersebut adalah lubun. Kapan kita merasakan kita ini hatinya disebut lubun? Ketika kita mulai bertanya-tanya tentang kebenaran, mulai sadar tentang hakikat hidup, ya. Ingin tahu yang benar-benar tuh mana sih? Ya. Yang subhat tuh mana sih? Ingin tahu terus dan belajar dan belajar dan belajar. Sampai akhirnya tahu kebenaran yang sebenar-benarnya benar. Maka hati kita saat itu disebut akal. Jadi akal itu adalah hati yang sudah terisi dengan ilmu yang benar, ya. Ilmu yang bersih dari subhat. Seperti itu. Nah, mulailah dipraktekkan fuad namanya. Jadi orang yang sudah mempraktekkan amal agama secara benar, hatinya disebut oleh Allah dengan fuad. Nah, kalau orang sudah hatinya fuad, Allah terus bimbing,
Allah sebut dengan sebutan nuha. Jadi kalau orang yang sudah nuha, dia sudah mulai membentengi diri, memfilter mana amal yang harus saya lakukan, mana yang tidak, ya. Mana yang sahih, mana yang batil, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Dia harus sudah bisa membedakan seperti itu. Itu nuha. Nah teman-teman, jadi ketika bicara hati, inilah tempat ilmu dan tempat menginginkan mempraktekkan ilmu yang disebut dengan niat. Jadi hati adalah tempat ilmu, ya. Dan sekaligus tempat berkeinginan untuk membuktikan ilmu. Ilmu sama dengan alias sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis ketika dipahami dengan benar, maka sebenarnya itu adalah sumber amal. Sumber amal, ya, teman-teman, kemarin saya pernah sampaikan, andai kita memahami surah Al-Baqarah, itu bisa lahir dari sana 2000 amal. Belum surah An-Nisa-nya, belum Ali Imran-nya, ya. Jadi kita ini benar-benar disuruh beramal oleh Allah, walaupun kelihatannya kita dalam keadaan santai, tapi Allah tetap memberikan kepada kita motivasi agar santainya kita harus jadi pahala. Yang kita sudah membahasnya pada pertemuan sebelumnya, Allah menyebutnya kadhun. Kadhun, orangnya kadih. Jadi walaupun teman-teman kelihatannya duduk, kelihatannya tidak bergerak, tapi Allah menyebutnya anta kadih. Anta kadih. Engkau sedang menuju target pahala. Itu namanya. Dan tidak akan sampai kepada pahala kalau tidak melalui kesungguhan. Nah, kesungguhan inilah niat. Ya, kesungguhan inilah niat. Jadi hati adalah tempatnya ilmu dan tempatnya niat, tempatnya keinginan, tempatnya keinginan untuk membuktikan ilmu. Nah, kemudian niat itu ini keinginan plus praktek. Jadi niat itu enggak hanya cukup berkeinginan, tapi harus praktekkan. Nah, seperti apa prakteknya? Bisa lisan dan juga bisa gerakan badan. Sesuai dengan tadi ilmu yang akan menjadi sumber amal tadi. Sesuai dengan daftar amal. Nah, saya istilahkan daftar amal. Karena kita harus mendaftar. Ya. Sebagaimana teman-teman mau makan di restoran, ada daftar menu. Nah, di menu itu ada daftar makanan. Kita tinggal pilih. Nah, begitu juga kita dalam beragama. Ya, ada daftar amal, ada sholat, ada puasa, ada ini terus. Nah, kapan kita menginginkan sholat, kapan kita menginginkan puasa, ya, kapan kita minum, itu didaftar oleh kita. Nah, kapan kita menginginkannya? Seperti itulah. Jadi menginginkan daftar amal untuk dibuktikan, ya, yang melalui niat tadi itu dengan istilah lain imtithal, ya, imtithal. Jadi imtithal itu mencontoh apa yang pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah niat, teman-teman. Jadi sekali lagi, an-niyat makanuha fil qalb. Niat itu letaknya dalam hati. Ya. Wala yalzamu bidzalika at-talaffudzu. Dan oleh karena itu tidak perlu diniatkan. Baik. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Untuk memperjelas, seseorang itu tidak akan bisa berniat jika dia tidak mengetahui amal-amal agama secara benar. Ya, seseorang tidak akan bisa berniat
jika dia tidak mengetahui amal-amal agama secara benar. Dan amal-amal agama itu hanya bisa diketahui dengan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis secara benar. Inilah jika kita ingin paham niat, ya, tidak belajar hadis, tidak belajar Al-Quran dengan benar, yakin seyakin-yakinnya, ya, yakin seyakin-yakinnya tidak akan paham niat, ya, tidak akan paham niat. Walaupun kita mengatakan tadi usolli fardhu subhi, walaupun kita mengatakan begitu, tapi ketika terkait dengan amal-amal lain selain sholat tanpa dilafadzkan, itu artinya dia nggak berniat. Karena ketika beramal diniatkan dengan cara dilafadzkan. Ketika terkait dengan amal-amal selain sholat dia tidak melafazkan, itu artinya dia tidak niat. Berarti dia tidak paham, ya, tidak paham hakikat beramal dalam beragama. Jadi seakan-akan beramal itu hanya sholat saja. Apa buktinya? Ini diniatkan. Minum yang setiap hari berapa kali nggak pakai niat, dapat pahala enggak? Enggak. Kenapa? Karena dipahami niat itu dilafadzkan. Padahal tidak, ya. Niat itu tidak perlu dilafadzkan dan tidak harus dilafadzkan dan tidak wajib dilafadzkan. Tapi yang wajib itu dibuktikan. Ya. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya, ya. Nah, jadi sekali lagi seseorang itu tidak akan bisa berniat jika dia tidak mengetahui amal-amal agama secara benar. Dan amal-amal agama itu hanya bisa diketahui dengan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis secara benar. Ya, di dalam majlis ilmu, ya, itu Allah menerangkan melalui Rasulnya bahwa Allah turunkan malaikat, ya, dan Allah turunkan rahmat, dan Allah turunkan sakinah. Itu dalam majlis ilmu, ya. Allah turunkan sakinah, sakinah itu letaknya dalam hati. Allah turunkan rahmat dan Allah turunkan malaikat. Di mana? Di majlis ilmu. Tapi majlis ilmu yang seperti apa? Tidak selalu majlis ilmu itu diberikan seperti itu, enggak. Ya. Kalau majlis ilmu hanya menggibah dan menggibah, ya, mencaci kelompok ini, mencaci kelompok itu, tidak ada ilmu yang disampaikan, enggak turun rahmat, enggak turun sakinah. Malaikat pun enggak bakal mau di situ. Karena ciri sakinah, ciri rahmat itu berlemah lembut, menyampaikan ilmu, itu ciri sakinah, ciri rahmat. Kalau dalam sebuah majlis menggibah mulu, menjelek-jelekan mulu, enggak ada sakinah, enggak ada rahmat, malaikat pun enggak turun. Maka syarat dan rukun sebuah majlis ilmu agar mendapatkan sakinah dari Allah, rahmat dari Allah, turun malaikat, dan Allah pun menyebut-nyebut dengan begitu bangganya siapapun yang ada di majlis ilmu. Syaratnya dua, yatluna kitab Allah. Yatluna kitab Allah, baca kitab Allah. Di situ Allah di dalam hadis menggunakan yatluna. Yatlu itu apa? Yaqra wa yattabi ma yuqra. Yatlu itu adalah membaca dan kemudian mengikuti apa yang dibaca. Artinya apa? Pahami dan amalkan. Itu persyaratan jika ingin majelis ilmu itu ada rahmat, ada sakinah. Harus tilawah, bukan hanya qiraah. Tilawah adalah artinya yaqra
wa yattabi ma yuqra. Itu tilawah. Kalau qiraah hanya lahiriah saja, teman-teman baca Quran, baca tidak langsung, tidak dipahami apa kandungannya, itu qiraah namanya. Tapi kalau sambil dipahami maknanya untuk tujuan diamalkan, itu tilawah. Itu tilawah namanya. Jadi majlis ilmu ini harus ada tilawah. Ya, walaupun teman-teman tidak secara langsung membaca, tapi yang di depan membacakan dan memahamkan, itu masuk tilawah. Wa yatadarasunahu, dan yatadaros itu saling take and give. Kalau tilawah ini bisa sendiri, kalau yatadaros itu take and give, saling memberi dan siap diberi, memberi pemahaman dan siap menerima. Nah, ketika itu ada di sebuah majlis ilmu, majlis taklim, baik di masjid atau di rumah atau di mana saja, selama dua surut syarat dan rukun ini terpenuhi, Allah turunkan sakinah. Ya, Allah turunkan sakinah ke setiap hati yang ada di majlis ilmu. Apa buktinya sakinah, teman-teman? Kita merasa nyaman, lisan kita terjaga, pendengaran kita terjaga, pandangan kita terjaga. Itu tandanya sakinah. Ya, lisan kita terjaga, tidak bicara yang macam-macam kecuali yang Allah ridhoi. Pandangan kita pun demikian, tidak memandang yang macam-macam kecuali yang Allah ridhoi. Semuanya panca indera kita arahkan kepada Allah ridhoi. Itu ciri sakinah, itu ciri rahmat. Tapi kalau tidak begitu, gak ada sakinah, gak ada rahmat. Ya, jadi teman-teman, jadi amal-amal agama itu hanya bisa diketahui dengan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Baik, kita lihat berikutnya. Dari bahasan yang kedua ini, kita akan langsung mendapatkan contoh dari hadis, ya, yang menyatakan dan memahamkan kita bahwa berniat itu enggak perlu dilafazkan. Ya, lihat teman-teman, yang dimaksud amal itu tergantung niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Kemarin saya sampaikan innamal a'malu binniyat pengertiannya dua. Satu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua aktivitas perbuatan yang tadinya kita anggap enggak ada nilai, ya, itu akan menjadi amal agama dengan niat. Itu yang pertama. Semua aktivitas kita yang kita kerjakan, yang anggap kita biasa saja, kata hadis itu akan bernilai menjadi amal agama bila dengan niat. Yang kedua, amal itu akan berdosa atau berpahala, itu pun dengan niat. Itu pengertiannya. Ya, sekali lagi, innamal a'malu binniyat pengertiannya dua. Satu, aktivitas kita, perbuatan kita yang kita anggap tadinya nggak ada bernilai, kata hadis itu akan menjadi amal agama dengan niat. Niat tadi sudah kan pengertiannya, tidak akan kita berniat kalau nggak tahu amal-amal. Ya. Yang kedua pengertiannya, amal-amal agama yang sudah kita ketahui akan jadi pahala atau dosa, itu pun tergantung niat. Bisa dipahami? Nah, saya perjelas. Lihat di sini. Wajahal Imamu Al-Baihaqi bi anna kasbal abdi yaqa bi qalbi wa lisani wa jawarih, ay anna husulal abdi alal ajri awil ithmi bil qawaid ats-tsalatsa. Ya teman-teman, penting ini, penting. Imam Baihaqi memberikan arahan bahwa hasil perbuatan seseorang hamba itu terletak pada hatinya, lisannya, dan anggota badannya. Maksudnya
dia memperoleh pahala atau dosa, tergantung pada 3 kaidah. Nah, apa saja ini? Jadi yang termaksud tergantung niat ini, bin niyati fil aqab, man bil lisan wal jawarih, bil halal wal haram. Baik, saya terangkan. Unsur amal jika ingin sampai kepada pahala, satu harus niat. Niat letaknya dalam hati. Kapan seseorang berniat? Ketika dia sudah mengetahui amal. Nah, amal itu sumbernya dari Al-Quran, hadis. Ya, amal itu nanti yang merupakan kelanjutan dari hati, bisa berupa lisan, bisa berupa gerakan-gerakan badan. Nah, juga terkait dengan halal dan haram. Ketika bicara halal dan haram, bukan hanya masalah makanan, minuman, pakaian saja, tapi termasuk apakah amal yang kita kerjakan ada contohnya atau tidak. Ya, sekali lagi teman-teman, bicara halal haram bukan hanya bicara makanan minuman, ya, tapi juga bicara apakah yang kita kerjakan ini ada contohnya dari Rasul atau tidak. Jika ada contohnya, halal. Jika tidak ada contohnya, haram. Seperti itu, ya. Jadi 3 inilah perhatikan, kata Imam Al-Baihaqi. Ketika kita ingin beramal, perhatikan hati. Apa? Ini harus ada ilmu, ya. Isilah hati ini dengan ilmu dulu. Nah, kalau sudah terisi dengan ilmu, maka inginkanlah ilmu yang tadi menjadi sumber amal itu, inginkanlah. Inginkan. Untuk apa yang ingin? Ingin untuk mempraktekannya. Dengan apa? Bisa dengan lisan, bisa dengan jawari. Tapi ingat, harus sesuai dengan yang dicontohkan, ya. Atau jangan sampai ada yang haram. Misal teman-teman, kita melihat air, kita sudah tahu bahwa Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita kalau minum itu pakai tangan kanan. Ketika kita tahu dalam hadis bahwa Rasulullah minum mengajari kita dengan tangan kanan, ketika kita dapat hadis, itu namanya ilmu. Simpan dalam hati kita, dalam benak kita. Kemudian tiba-tiba kita haus, maka kita mendapati air. Kita praktekkan tadi, Rasulullah di dalam hadis mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita minum itu pakai tangan kanan. Mulailah kita praktekkan. Perlu nggak mengatakan nawaitu an astamila yadal yumna limaskil? Perlu nggak begitu? Kalau bahasa artinya, saya niat menggunakan tangan kanan untuk memegang gelas ini. Perlu nggak begitu? Itu kalau bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Nah, karena dalam hadis Rasul mencontohkan pakai tangan kanan, nggak harus kita mengatakan saya niat, ucapkan nggak perlu, sudah aja gerakan. Ini tangan kanan. Ini namanya niat. Mempraktekkan dari apa yang kita ketahui tentang bagaimana mempraktekkan minum dari hadis tadi. Ini udah niat. Nah, ini udah niat. Terus bagaimana minumnya? Sedikit-sedikit. Bagaimana? Bismillah. Itu semua niat namanya. Kalau niat harus dilapatkan, berapa coba lafaz niat yang teman-teman ungkapkan? Mau membaca bismillah, nawaitu an atalafut an akrobas malah. Berapa niat? Berapa ucapan niat Anda itu dilafadzkan? Betul kan? Minumnya sedikit-sedikit, pakai niat lagi. Saya niat minum sedikit-sedikit. Subhanallah, banyak sekali lafaz niat. Kalau komitmen mau dilafadzkan.
Maka sekali lagi, niat itu nggak perlu dilafadzkan, tapi dipraktekkan. Ya, udah Bismillah pakai tangan kanan, dapat pahala. Tadi karena apa? Mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah dengan lisan, jawarih tangan. Nah, tadi kata Imam Baihaqi, akankah jadi pahala atau dosa? Kita lihat airnya. Halal haram. Tadi caranya sudah halal ya. Caranya halal, mencontoh Rasul dengan tangan kanan Bismillah. Ternyata airnya air bir. Dapat pahala nggak? Nggak dapat, dosa jadinya. Atau airnya dapat mencuri, haram, jadi nggak dapat pahala. Nah, caranya dengan cara Rasulullah, airnya pun halal, ya, maka dapat pahala. Sekarang airnya air dapat beli, halal, tapi caranya dia pakai tangan kanan dan sebagainya. Ketika ditanya, saya nggak ikut Rasul kok, saya itu kebiasaan saya, dapat pahala nggak? Enggak. Ini yang dimaksud oleh beliau. Wajahal Imam Baihaqi bi anna kasbal abd yaqa bi qalbi ila akhiri. Ya, jadi semuanya harus unsurnya benar. Caranya mencontoh Rasul. Apa yang akan digunakan pun hal halal, maka dapat pahala. Ya, caranya seperti yang dari Rasul, tapi yang digunakannya haram, tidak dapat pahala. Jadi intinya semuanya, baik caranya dan materi yang digunakan terkait dengan amal tersebut, semuanya harus halal. Maka sampai kepada qasdu, sampai kepada target dari beramal. Bisa dipahami teman-teman? Saya baik. Allah sudah bisa memahami, kita contohkan. Lihat teman-teman, contoh ini supaya lebih yakin bahwa niat enggak dilafadzkan. Ya, jadi jangan sampai berantem. harus lafadz, enggak dilafadzkan enggak sah. Kita buktikan. Tadi saya katakan, amal-amal agama itu hanya bisa diperoleh dari sumbernya, Al-Quran dan hadis, dengan dipahami secara benar. Dan semua hadis juga ayat itu pasti menjadi sumber beramal jika paham, ya. Walaupun sepintas ayat itu nggak ada perintah, nggak ada apa, tapi kalau kita paham, di situ ada amal tersirat, ya, yang untuk kita ambil. Lihat teman-teman, ini hadis an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa yang didengar oleh beliau sahabat? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah dirimu, selamatkanlah dirimu, bentengilah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan separuh kurma. Coba sekarang saya tanya ke teman-teman, hadis ini setelah kita tahu terjemahnya, kira-kira ada amal tidak? Ada amal tidak? Kata Abu Thalib tidak ada amal. Teman-teman jangan sepakat, ada amal tidak? Ittaqun nar, bentengi dirimu, selamatkan dirimu, jaga dirimu, jangan sampai masuk neraka. Caranya bagaimana? Walau bisyiqqi tamrah. Cara membentengi dirimu supaya tidak masuk neraka, bisyiqqi tamrah, dengan sepotong dari satu buah kurma. Ada amal nggak di sini? Ada amal? Ada di sini teman-teman. Amalnya apa? Amalnya kita suruh bersodakoh walau dengan kecil bentuk sodakohnya, dan tujuannya untuk membentengi diri kita supaya tidak masuk neraka. Amalnya apa? Bersodakoh walaupun hanya dengan sedikit makanan. Ketika kita mau beramal,
kalau mau pakai niat kan harus ucapkan. Gimana coba mengucapkannya? Kalau ini harus dilafadzkan, gimana melafadzkannya? Nawaitu. Nah, saya niat memotong makanan untuk menyelamatkan saya dari neraka. Perlu nggak begitu? Itu niatnya seperti itu. Kalau mau dilafadzkan, kalau mau komitmen. Nawaitu syaqqa yasuku, pokoknya memotong. Nawaitu an aqta'a hadza ta'am li li salamati minan nar, untuk menyelamatkan neraka. Bisa nggak teman-teman niat begitu? Nggak bisa kan, sulit. Jika harus dengan dilafadzkan. Makanya sekali lagi teman, nggak perlu dilafadzkan niat itu. Ya, tapi buktikan. Oh, kata Rasulullah, kalau engkau ingin selamat dari neraka, di antara cara yang Allah ajarkan buat kita melalui Rasulnya, bersodakoh. Walaupun dengan sekecil-kecilnya bentuk sodakoh. Dan ketika kita bersodakoh mengikuti hadis ini, di sini tamar, kurma yang sudah siap, ya. Tamar, apakah rutob tidak boleh? Tamar itu kan kurma yang sudah, kalau istilah di sini sale, pisang sale. Kalau pisang dikeringkan, ya, itu sudah jadi memerah, itu sale. Kurma juga, kurma pun tamar kalau di Indonesia mungkin seperti itu. Nah, apakah kurma yang masih mengkal, rutob, nggak boleh? Nah, tidak begitu hadis ini. Ini hanya sekedar contoh disebutkan. Ya. Jadi kita boleh bersedekah dengan berbagai macam makanan. Ingat, yang penting halal. Nah, ya, jadi jangan sampai kurmanya dapat juri, enggak. Harus halal tadi. Rumusnya harus halal semua ingin dapat pahala. Ya. Jadi sekali lagi, dengan hadis ini di sana tersirat sebuah amal berupa memberi, ya, sodakoh, i'ta'u ma, memberikan sesuatu dalam rangka menyelamatkan diri kita dari neraka. Bisa dipahami? Perlu dilafadzkan? Enggak perlu. Kalau teman-teman mau lafadzkan, silahkan, bisa nggak melafadzkannya? Saya niat memotong kue, ya. Saya niat membagi 2 nasi uduk untuk teman. Begitu melafadzkan namanya. Perlu nggak? Nggak perlu makanya. Kalau dilafadzkan repot sendiri. Tapi praktekkan sudah. Keinginannya apa? Saya ingin selamat di neraka. Ikuti Rasulullah, berbagi. Selesai. Ya. Ini yang pertama. Ya. Lihat contoh berikutnya teman-teman. An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Abi Dzar, wahai Abi Dzar, ya, Abi Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abi Dzar, jika kamu masak sayur, maka perbanyaklah kuahnya dan ikatlah hubungan tetanggamu, alias berbagilah. Ya, coba teman-teman gimana niatnya tuh? Dari hadis ini cari amal apa dan bagaimana niatnya. Jika mau dilafadzkan seperti apa niatnya? Ya, di sini Rasulullah menyuruh kepada Abi Dzar untuk berbagi, berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya dengan cara kalau nyayur perbanyak kuahnya. Ya, kalau memang ininya tidak banyak, kuahnya perbanyak. Tapi ini hanya contoh saja, artinya bukan hanya sayur saja, apapun. Berusahalah untuk ta'ahud jir, untuk mengikat, ya, dengan tetangga, berbaik-baik dengan tetangga. Silahkan dilafadzkan, gimana lafadznya? Nawaitu, saya niat apa nih? An atbakha wa ukthir ma'a liyata'ahad jirani.
Perlu begitu? Saya niat masak, bikin sayur, dan saya perbanyak airnya biar saya bisa berbagi-bagi dengan tetangga, karena Rasul menyuruh begitu. Perlu begitu? Enggak perlu seperti itu. Ya, enggak perlu seperti itu. Tapi buktikan saja. Ingat hadis ini. Oh, Rasul menyuruh kita sebagai umatnya untuk berbaik-baik dengan tetangga. Bukan hanya sayur saja, apapun. Makanan, bikin banyak-banyak. Ada berapa tetangga, tahan jiran, bagi-bagi, ya, langsung praktekkan. Jadi nggak harus dilafadzkan, ya. Bismillah, ya Allah, hamba mau mengikuti apa yang Rasul perintahkan melalui hadis ini, melalui hadis yang pernah saya ketahui. Kalau belum tahu, bisakah teman-teman berbagi? Enggak. Adakah keinginan untuk berbagi tetangga? Enggak. Makanya syaratnya niat mengetahui amal. Untuk mengetahui amal, belajar hadis, belajar Al-Quran, baru bisa membuktikan niat. Enggak belajar hadis, enggak belajar Al-Quran dengan benar, tidak akan bisa niat. Tidak akan bisa niat. Dan jangan-jangan yang sudah dipraktekkan pun salah terus. Salah terus. Kenapa? Enggak melahirkan amal-amal yang lain. Ya. Seharusnya kita bisa satu amal, bisa memancing amal-amal yang seperti yang diinginkan dan dicita-citakan oleh Al-Imam Nawawi. Saya ingin satu hadis ini menjadi kaidah, bisa menarik hadis-hadis yang lain, bisa menarik ayat, dan bisa menarik amal-amal. Nah, kalau itu enggak menarik amal, itu artinya salah niatnya dan tidak paham hakikat niat. Baik, ya. Ini contoh kedua. Mudah-mudahan jadi kita melalui hadis ini kita suruh berbaik-baik dengan siapapun, ya. Dengan siapapun, ya. Bisa berbagi walaupun sedikit, seperti itu. Lihat berikutnya teman-teman. An Sahl bin Mu'adz bin Anas al-Juhani an abihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala ta'aman faqala alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang merahnya ini yang akan jadi doa buat kita, ya, yang akan jadi sumber niat, ya. Dari Sahal bin Mu'adz bin Anas al-Juhani dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa makan makanan kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberiku rezeki ini dengan tidak ada daya dan kekuatan dariku. Artinya enggak susah payah, ya, tapi Allah datangkan apa? Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada amalan apa di sini? Hadis ini menunjukkan ada amalan buat kita. Amalan terkait dengan makan, dengan minum. Apa? Ketika mau makan atau ketika sudah makan, ketika sudah minum, maka ucapkan doa ini, alhamdulillahilladzi ila akhir. Nah, ini kan untuk niatnya gimana? Kalau teman-teman mau dilafadzkan, bisa enggak? Bisa enggak kalau ini harus dilafadzkan? Nawaitu an at-talaffuz atau an aqula alhamdulillah. Nah, saya niat mengucapkan alhamdulillahilladzi setelah saya makan. Kan begitu niat itu. Perlu enggak? Makanya enggak perlu. Nanti merepotkan sendiri teman-teman. Ya. Jadi enggak perlu dilafadzkan. Saya niat mengucapkan alhamdulillah setelah saya makan atau setelah saya minum supaya saya mendapatkan ampunan dosa dari Allah dengan dosa-dosa saya yang sudah lalu. Perlu nggak begitu? Nggak perlu, ya, nggak perlu, capek sendiri. Udah, oh kata Rasulullah kalau habis makan akala to'aman. Akala to'aman dalam hadis lain ini aklatan.
Apa maknanya teman-teman? Sekali makan alias sampai habis. Ya. Jadi bukan sepotong, alhamdulillah, sepotong lagi, habiskan dulu satu piring misalnya, ya. Setelah habis satu piring baru ucapkan doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Ya, jadi yang dimaksud akal atau aman ai aklatan. Ya, sekali makan. Teman-teman biasa makan 2 piring, nanti habis 2 piring baru baca doa ini. Biasa 3 piring, habis 3 piring baru baca doa ini. Seperti itu maksudnya. Ya, bukan sebelum nambah baca doa dulu, nanti nambah, bukan. Jadi maksudnya aklatan, sekali makan. Berapa porsi teman-teman makan? Selesai baru alhamdulillahilladzi at'amana hadza. Seperti itu. Perlu dilafadzkan? Kalau mau dapatkan silahkan teman-teman. Harus mikir dulu, ya. Harus mikir dulu gimana lafadznya ya. Repot sendiri kan. Jadi sekali lagi, la yadzamu bidzalika talafut. Niat itu enggak perlu dilafadzkan, tapi muqtaranan bil fi'li. Buktikan aja, ya. Buktikan. Oh, dalam hadis kita diperintah mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin jika sudah selesai makan, jika sudah selesai minum. Maka konsekuensinya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Baik, contoh lain. Ya, biar lebih jelas, ya. Dan kita nanti sampaikan ke saudara kita yang masih mewajibkan melafadzkan, kita kasih tahu secara logik, ya, supaya paham. Oh iya ya, bahasa Arab nggak bisa, sedangkan mau melafadzkan pakai bahasa Arab, gimana akhirnya? Lihat contoh lain teman-teman. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah fa inna siya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhiri. Dalam hadis lain kalau enggak pakai fi, awwalahu wa akhirahu, ya. Dari Aisyah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian hendak makan makanan, maka ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim? Enggak, bismillah aja. Ya, jangan ditambah-tambah. Kan biar lebih sempurna. Subhanallah, biar lebih sempurna katanya. Orang ini sudah sempurna wahyu Allah, ya. Jadi bismillah, udah bismillah saja. Walaupun ada Ar-Rahmanir-Rahim, tapi di sini Rasul menyuruhnya bismillah. Fa inna siya, jika kita lupa mengucapkan bismillah tadi di awal kita mau makan atau mau minum, maka ucapkan kapan? Ketika ingat. Ya. Ingatnya di pertengahan lagi makan, ucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhiri, atau bismillahi awwalahu wa akhirah. Begitu. Sekarang saya tanya ke teman-teman, gimana kalau mau melafadzkan niat ini? Pengen mencontoh apa yang Rasulullah sampaikan, gimana coba melafadzkannya? Nawaitu an akula bismillah fi awwali ta'am wa idza nasitu bima dzakartu. Repot sendiri. Yang pakai bahasa Arab aja mikir dulu, apalagi yang nggak bisa bahasa Arab, ya. Sedangkan niatnya harus pakai bahasa Arab kan, kalau memang dilafadzkan. Makanya sekali lagi, niat tempatnya di dalam hati. Dan bukti adanya niat mempraktekkan apa yang Rasul contohkan. Itulah hakikat niat. Itulah target berhasilnya niat, ya. Jadi teman-teman mau minum, mau makan, bismillah, itu bukti niat, ya. Karena apa? Karena niat itu membuktikan amal yang sudah kita ketahui. Oh, Rasul menyuruh kita kalau mau makan, minum, awali dengan bismillah. Bismillah, niat, ya. Lupa karena saking hausnya, saking enaknya, langsung baru
ingat hadis ini. Subhanallah, saya lupa. Bismillah awwalahu wa akhirah, atau Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Subhanallah. Itulah hakikat niat, ya. Jadi semakin kita banyak mendapatkan hadis, semakin tumbuh niat di dalam diri kita, semakin banyak target-target pahala yang kita kejar. Semakin tidak kenal hadis, tidak kenal Al-Quran, ya sudah, semua praktek, semua perbuatan kita nol. Mendingan kalau hanya nol, berdosa. Kenapa? Ingat surah Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ingat ayat itu teman-teman. Santainya kita, Allah tetap memberikan penilaian. Santainya kita tanpa amal, dosa jadinya. Ya, Allah sudah memberikan waktu kepada kita. Allah sudah memberikan tempat kepada kita, tidak digunakannya untuk pahala dari Allah, yang ada dosa. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ingat surah Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insan, Allah memanggil, Allah memberikan perhatian untuk diperhatikan oleh setiap individu dari kita. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita, bahwa hidup di dunia ini targetnya pahala, dan bentuk kesungguhan untuk dapat pahala ini memahami niat. Ya, memahami niat. Baik, sedikit lagi teman-teman. Lihat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yata'awwalul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca pada saat sujud. Nah, pada saat sujud, ya, dan ruku, pada saat ruku dan sujud. Memperbanyak, Nabi SAW memperbanyak membaca pada saat rukunya kurang, pada saat ruku dan sujud, yaitu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ini di dalam hadis, ya ta'awwalul Quran, membuktikan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dalam surah yang pendek ketika Fathul Makkah. Ya, apa ayat bunyinya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah perintahkan fasabbih. Fasabbih, banyaklah bertasbih, banyaklah memuji Allah. Ini ya ta'awwalul Quran, ya, membuktikan perintah Allah dari Al-Quran yang ada dalam surah tadi. Rasulullah akhirnya, karena sebentar lagi akan meninggal dunia, ya, sejak turun ayat itu Rasul akan meninggal dunia, maka Rasul memperbanyak ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Allahumma rabbana, ya Allah Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma ighfirli, ampuni. Jadi intinya memuji, bertasbih dan memuji Allah dan mohon ampunan. Tasbih artinya tanzih an uyubillah. Ketika kita bertasbih, subhanallah, apa yang harus kita pahami teman-teman? Kita bersihkan dari diri kita prasangka buruk tentang Allah. Itu tasbih. Ya, jadi jangan berpikir, kok Allah nggak adil sama saya, itu nggak bertasbih. Walaupun kita subhanallah. Ya, bukti seorang subhanallah bersih pikirannya dari mencela Allah, dari berpikir buruk tentang Allah. Itu tasbih namanya. Sebagai bukti dari tasbih, tahmid. Sebagai bukti dari tasbih, tahmid.
Secara lafaz tahmid itu memuji Allah. Allah Maha Pengasih, itu tahmid dengan pujian. Allah Maha Memberi rezeki, itu tahmid dengan pujian, lafaz. Tapi yang Allah inginkan bukan hanya lafaz saja. Tahmid artinya beramalah yang benar, yang mendapatkan pahala. Nah, kalau itu sudah dilakukan, mohonlah ampun kepada Allah. Allahumma gfirli. Jadi target seseorang ingin diampuni harus beramal dulu yang benar. Amal itu benar didasari dengan jangan mencaci Allah, jangan berpikir buruk tentang Allah. Nah, inilah makanya Rasulullah memperbanyak di akhir-akhir hayat beliau membaca ini di ruku dan di sujud. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allah terus perbanyak seperti itu. Nah, sekarang kembalikan kepada niat. Gimana teman-teman niatnya? Ini kan amalan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu akan punya nilai berpahala jika dengan niat, atau amal itu akan jadi amal agama jika dengan niat. Ini gimana niatnya? Kalau niatnya sudah dilafadzkan, susah kan? Nawaitu an aqra'a fi sujudi wa fi ruku'i subhanaka Allahumma. Begitu, saya niat akan mengucapkan subhanaka ilahi waktu sujud dan waktu ruku saya. Kan begitu niatnya. Kalau komitmen mau dilafadzkan. Nah, makanya nggak perlu dilafadzkan, praktekkan saja. Oh iya, Rasulullah ketika sujud, ketika ruku juga di samping subhana rabbil a'la subhana rabbil azimi, Rasulullah juga membaca ini, memperbanyak. Saya akan praktekkan. Itulah hakikat niat. Ya, jadi sekali lagi, perbanyaklah kenali hadis, perbanyaklah kenali Al-Qur'an, maka di situ akan muncul niat yang banyak. Dari surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ada niat di sini? Ada niat, teman-teman. Jangan dikira di sini nggak ada niat. Jangan dikira di sini nggak ada amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Apa amalnya? Disuruh berbanyak bertasbih, alias kata para ulama tafsir, alhamdu bimana ats-tsana. Alhamdu kan tadi ucapan memuji Allah, menyebut kebaikan dari yang dicintai, itu memuji. Tapi makna alhamdulillah ats-tsana, menyanjung, memuji yang terus menerus tidak pernah selesai dan dibuktikan dengan amal. Berarti ketika alhamdulillah, apa niatnya, apa amalnya? Semua amal-amal agama ada di situ. Coba niatkan teman-teman gimana? Nawaitu, nggak bisa. Tapi kita diperintah oleh Allah untuk mencari sebanyak-banyak amal agama. Itu makna alhamdulillah. Ya, ingin membuktikan alhamdulillah, buka tafsir, buka hadis-hadis, amalkan, itulah alhamdulillah. Ya, itulah alhamdulillah. Baik teman-teman, cukup sudah. Ini juga di sini ada amal. Man amila amalan laisa alaih amruna. Gimana niatnya? Nah, niat saya mengikuti Rasul sepenuhnya. Ini kalau mau diniatkan, kan kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amal ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, itu tertolak. Gimana niatnya? Ini kan sudah beramal, dan ini amalnya numpuk. Gimana niatnya? Meniatkan bertumpuk-tumpuk amal, susah kan? Makanya apa amal yang ada dalam sini? Kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti Rasul. Nah, karena perintah mengikuti Rasul, kita diperintah untuk belajar hadis dan belajar Al-Quran secara benar. Baik, itu saja teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah pertemuan berikutnya tujuan niat. Kalau sepintas kayak hampir sama bahasanya tadi. Tapi di sini tujuan niat maksudnya membedakan, ya, antara niat yang satu dengan yang lain. Insya Allah kita besok bahas
hari Sabtu. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir supaya tidak terpotong ya bahasannya dan pemahamannya, karena ini pun penting ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.